Kerang hijau bisa bertahan hidup pada kawasan hutan mangrove, muara, dan teluk dengan substrat pasir berlumpur dan kadar garam sedang. Budidaya kerang hijau bisa dibilang sangat mudah karena kerang hijau dapat bertahan dan berkembang biak dalam sebuah tekanan lingkungan yang tinggi dan tanpa makanan. Kerang hijau termasuk dalam klasifikasi hewan opivora yang mempunyai sel sperma dan sel telur yang banyak dan mikroskopis. Cara reproduksi kerang hijau yaitu dengan pembuahan eksternal, yaitu mengeluarkan sperma dan sel telur dalam air dan membiarkannya tercampur. Campuran ini akan menghasilkan pembuahan. Hanya dalam waktu 24 jam, telur kerang akan menetas dan menjadi larva. Larva akan tumbuh menjadi spat dalam umur 15-20 hari. Setelah itu, mereka akan tumbuh menjadi kerang hijau dewasa pada usia 5-6 bulan. Dikarenakan jumlah populasi kerang hijau yang besar di Indonesia, banyak orang yang ingin membuka usaha budidaya kerang hijau. Teknik budidaya kerang hijau cukup mudah. Pembudidayaan cukup menyediakan lokasi yang cukup terlindung dan arus kuat dan tidak memiliki kandungan garam yang tinggi. Lokasi juga harus memiliki dasar berlumpur dan berpasir. Hal ini untuk memudahkan kerang hijau dengan mudah mendapatkan sebuah unsur hara dan zat makanan yang dibutuhkan selama proses berkembang biak. Pastikan lokasi yang dipilih bebas dari limbah beracun seperti tembaga, seng, merkuri, kadmium, timbal, dan lain-lain. Hindari juga lokasi yang dekat dengan sungai untuk menghindari limbah rumah tangga seperti deterjen dan sabun mandi. Limbah ini dapat memicu munculnya berbagai bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella yang dapat berbahaya bagi manusia dan mengonsumsi kerang hijau. Lokasi yang bagus merupakan lokasi yang mempunyai suatu suhu berkisar 27-37 derajat Celcius dan tingkat pH 6-8. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk budidaya kerang hijau. Yang pertama, metode tancap. Cara budidaya kerang hijau dengan cara step by step ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan bibit kerang dari alam dan menanam suatu kerang untuk memanen kerang hijau. Dengan cara ini, Anda hanya membutuhkan sepotong bambu dengan diameter 15-20 cm yang diruncingkan pada bagian pangkalnya. Bambu ditempatkan di perairan yang tidak memiliki arus yang kuat. Ikat bambu dengan tali untuk menghubungkan bambu di air. Metode rawai atau tali rentang. Metode garis panjang juga dikenal sebagai metode garis panjang, melibatkan peregangan dua tali pengumpulan di antara dua pelampung. Jarak antara pengumpul gantung adalah 1 meter dan jarak maksimum antara pelampung adalah 10 meter. Benih dimasukkan ke dalam kantong benih dan siap dimasukkan ke dalam air dan didiamkan beberapa saat. Lakukan pemeriksaan rutin dan kerang hijau sampai kerang hijau siap panen dan diangkat. Metode rakit terapung. Tips budidaya kerang hijau dengan cara ini biasanya digunakan pada lokasi yang dikhususkan untuk menanam suatu kerang hijau, bukan untuk persiapan sebuah bibit. Menggunakan metode rakit apung ini akan memudahkan Anda untuk memanen kerang hijau. Setelah mencapai 5-6 bulan, kerang hijau siap untuk dikonsumsi. Proses pemanenan kerang hijau adalah dengan mengetuk lembung kerang dan tali untuk meminimalkan cedera pada kerang hijau. Dengan begitu, kerang hijau tetap segar saat berada di tangan konsumen. Nah, teman-teman, udah pada lihat kan bagaimana cara pembudidayaan kerang hijau? Nah, jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Bye-bye.